sedikit pun, tidak memiliki sedikit pun dari kekhususan baik rububiyah maupun uluhiyah. Ini para malaikat. Khalaqahumullahu ta'ala min nurin. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan mereka dari nur, dari cahaya. Wa manahahumul inqiyada at-tama li amrihi. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada mereka al-inqiyad, ketundukan, at-tama, yang sempurna, li amrihi, untuk melaksanakan perintah-perintahnya, wal quwwata ala tanfidhihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah memberikan kepada mereka kekuatan untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi mereka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan ketundukan yang sempurna di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Dan Allah memberikan kepada mereka kekuatan untuk apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Hanifillah rahimani wa rahimakumullah, itu adalah definisi atau pengertian secara istilah yang dibawakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Ya. Di sini saya ingin menambahkan pengertian atau definisi secara bahasa yang saya bacakan dari sebuah buku yang berjudul Syarah Rinci Rukun Iman, jilid pertama, ya, karangan Ustadz Dr. Firanda Adija, LCMA. Ini jilid pertama ini, Pak. 2 jilid. Sebagaimana namanya yang kita pelajari, Nubdah fil Aqidah, ringkasan. Ya, jadi memang beliau Syekh Ibnu Utsaimin tidak menjelaskan semuanya, Pak. Karena mengapa ringkasan? Ya, silakan nanti kalau antum ingin lebih mendalami, ya, secara lebih sebenarnya panjang lebar tentang rukun iman, silakan antum membaca buku-buku akidah yang lebih panjang lebar. Di antaranya ini, ya. Silakan nanti mungkin antum kalau maksudnya belum bisa membaca Arabnya, ya minimal terjemahannya. Ini alhamdulillah sudah dijual di pasaran, silahkan beli. Kalau saya alhamdulillah nggak beli, alhamdulillah ada yang belikan. Alhamdulillah. Baik. Beliau jelaskan di sini secara bahasa pengertian dari malaikat ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, al-malaikatu, malaikat itu merupakan bentuk plural, jamak, ya. Adapun bentuk mufradnya adalah al-malaku, al-malak. Ini pendapat yang pertama, ya, secara bahasa, secara lughatan, secara etimologi, ya. Yang pertama, malaikat itu adalah jamak, mufradnya al-malak, al-malaku. Adapun kata al-malak terdiri dari atas huruf mim, lam sama kaf, yang artinya adalah al-ahdu bil quwwah, artinya mengambil dengan kuat, sehingga maknanya kembali kepada mana? Kuat. Ini apa? Ini pendapat yang pertama secara
bahasa. Pendapat yang kedua, al-malaku berasal dari kata al-ma'laku. Al-ma'laku yang merupakan wazan af'ala. Ya, af'ala ya. Berarti af'ala berarti apa? Am apa? Ma'laka ya, ma'laka. Dan kata sumber dari kata alaka, al-aluka yang artinya adalah arisalah atau utusan. Ya, yang mana beliau Ustaz Dr. Firanda menjelaskan taala ini adalah pendapat yang lebih kuat yang bermakna apa? Arisalah. Ini apa? Utusan ya, utusan. Dalilnya apa? Dalilnya diantaranya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nasi innallaha samiun basir. Allah memilih para utusannya dari kalangan para malaikat dan dari manusia. Sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini pendapat yang lebih kuat. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik. Jadi itu apa definisi dari apa? Malaikat secara bahasa. Adapun secara istilah yang tadi sudah kita baca. Ini malaikat adalah alam gaib. Dia adalah ciptaan Allah yang senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana mereka tidak memiliki satupun kekhususan baik rububiyah maupun uluhiyah. Mereka tidak bisa menciptakan, tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa menghidupkan, tidak bisa mematikan. Demikian juga apa? Tidak memiliki satupun rububiyah. Berarti apa? Tidak bisa tidak berhak untuk diibadahi. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat itu dari nur. Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim nomor 2996. Rasulullah SAW bersabda, "Khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal janu min mariji min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum." Malaikat diciptakan dari cahaya dan jin diciptakan dari api yang menyala-nyala dan Adam diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya bagi kalian. Wa manahumullahu al-inqiyadat tam li amrihi wal quwwata ala tanfidhihi. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada mereka ketundukan yang sempurna dalam menjalankan perintah-perintah Allah dan kekuatan untuk melaksanakan. Ya, dalilnya di bawahnya itu ya. Surat Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Qala Allah Ta'ala, "Wa man 'indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun yusabbihuna al-laila wa nahar
la yafturun. Waman dan yang di sini apa? Alladzi apa? Waman itu mausul ya. Alladzina. Waman indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan yang di sisinya tidak merasa sombong dari beribadah kepadanya, dan mereka apa? Tidak merasa letih. Yusabbihuna laila wa nahar, mereka ini para malaikat dari sini ya, senantiasa bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah baik malam maupun siang, siang dan malam. La yafturun ya, tidak ada henti-hentinya. Tidak ada apa? Henti-hentinya. Tidak pernah futur. Tidak pernah apa? Tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah merasa. Kalau tadi tidak merasa letih, ini apa? Tidak merasa berhenti. Ya. Wahum adadun kasiruna la yuhsihim ilallahu ta'ala. Dan mereka para malaikat adadun kasirun ya, jumlahnya itu sangat banyak. La yuhsihim ilallah, tidak ada yang mampu menghitungnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad sabatat fi sahihaini min hadisi Anas radhiyallahu anhu fi qissatil mi'raj anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama'i yusalli fihi kulla yaumin sab'una alfa malakin idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma'alaihim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Waqad sabatat fi sahihaini, dan terus telah sabit, telah tetap, telah sahih ya di dalam sahihaini, Sahih Bukhari dan Muslim, min hadisi Anas radhiyallahu anhu, dari hadis sahabat Anas bin Malik ya, khadimi Rasulullah SAW ya, pelayannya Rasulullah SAW. Fi qissatil mi'raj, di dalam kisah tentang Isra Mi'raj. Mi'rajnya Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad SAW rufi'a lahu al-baitul ma'mur fis sama. Ya. Diangkat bagi beliau atau dinampakkan bagi beliau, yakni al-baitul ma'mur. Baitul ma'mur di langit ketujuh ya, fis sama di langit tujuh. Yusalli fihi, yang mana sholat di dalamnya, di dalam baitul ma'mur tersebut, kulla yaumin, setiap hari, sab'una alfa malakin, setiap hari 70.000 malaikat. 70.000 malaikat sholat dalam Baitul Ma'mur itu apa? Setiap hari. Idza kharaju lam ya'udu ilaihi akhira ma'alaihi. Apabila mereka malaikat itu setelah sholat di situ keluar, tidak akan kembali ke Baitul Ma'mur
Ya, akhiroma alaihim yang paling akhir. Maksudnya apa? Tidak akan kembali lagi. Dan itu sejak apa? Sejak kapan, Pak? Ya, sejak dulu. Ya. Sejak dulu kala. Jadi berapa, Pak? Jumlah malaikat? Banyak sekali ya. Kalau sehari aja 70.000 ya. Nah, ini banyak sekali. Ya. Ustaz yang tadi dapat sahabat atau dapat? Kalau tempat saya sahabatan. Kalau di situ? Sebentar. Kalau dohirnya hadis ya sabata. Sebentar. Kalau sabata kembalinya kemana ya? Wallahu alam ya. Kalau biasanya memang sabata sebenarnya. Baik. Itu aja kan? Semuanya sama ya, situ ya. Kalau hadis ya sahabat kalau hadis. Ya. Lanjut. Wal imanu bil malaikati yatadammanu arba'ata umurin. Dan beriman kepada para malaikat itu mengandung 4 perkara. Artinya keimanan kita kepada para malaikat tidak akan sempurna kecuali mencakup 4 perkara tersebut. Al-awwalu al-amru al-awwalu al-imanu biwujudihim. Kandungan di dalam kita beriman kepada para malaikat yang pertama adalah beriman kepada apa? Wujudnya. Beriman kepada apa? Wujudnya. Kita beriman kepada wujudnya Allah. Wujudnya apa? Malaikat. Beriman kepada wujudnya malaikat. Artinya apa? Kita harus meyakini kalau malaikat itu apa memiliki wujud. Benar-benar apa? Benar-benar ada wujudnya. Bukan seperti sebagian orang yang menyimpang, ya, yang mengatakan bahwasanya apa? Malaikat itu hanya sekedar ungkapan kebaikan. Ya, nanti kalau antum pengen membaca lebih panjang lebar nanti disebutkan ya kelompok-kelompok yang menyimpang tentang masalah apa? Tentang masalah malaikat, tentang malaikat. Jadi wujudnya malaikat itu benar-benar ada, benar-benar ada. Sehingga ada malaikat-malaikat yang Allah terangkan sifat-sifatnya Allah secara terperinci, ya. Gitu. Asani al-imanu biman alimna ismahu minhum bismihi ka Jibrila wa malam na'lam ismahu nu'minu bihi ijmalan.
Ini kandungan yang kedua. Beriman kepada para malaikat yang kita mengetahui namanya. Maksudnya apa? Kita beriman kepada malaikat beserta namanya. Apabila kita mengetahui namanya, seperti apa? Jibril contohnya. Kita harus mengimaninya. Wa malam na'lanismahu nu'minu bihi ijmalan. Dan sebaliknya, dan kita juga mengimani para malaikat yang kita tidak mengetahui namanya, maka kita mengimani secara apa? Ijmalan, secara global, secara garis besar. Ya, kalau itu apa? Kita tidak mengetahui namanya. Kemudian yang ketiga, asalisu al-imanu bima alimna min sifatihim. Al-amru salis, perkara yang ketiga atau kandungan yang ketiga, kita beriman dengan apa-apa yang kita mengetahui dari sifat-sifat mereka. Kasifati Jibril. Seperti apa sifatnya Jibril? Faqad akhbaran Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'ahu ala sifatihi allati khuliqa 'alaiha walahu situmi'ati janahin qad saddal ufuqa. Seperti sifatnya Jibril alaihissalam. Maka sungguh Nabi kita Muhammad SAW telah mengabarkan bahwasanya beliau pernah melihat malaikat Jibril dalam sifat aslinya, sifat yang Allah yang dia diciptakan atasnya. Yang mana malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuk. Yang mana itu sampai apa? Menutupi ufuk. Ini dalam Sahih Bukhari dan Muslim ya, dari hadis Ibnu Mas'ud. Ya. Ini apa? Ini kandungan yang ketiga. Jadi kita apa? Beriman kepada apa-apa yang kita mengetahui dari sifat-sifatnya. Kalau di sini diterangkan banyak sekali sifat-sifat para malaikat, ya, para malaikat. Sifat para malaikat saya bacakan secara ringkas saja. Sifat-sifat fisik ya. Beberapa sifat fisik para malaikat di antaranya yang pertama tadi diciptakan dari cahaya. Yang kedua, malaikat adalah ruhani. Ruh. Yang ketiga, malaikat memiliki sayap. Keempat, malaikat memiliki tangan. Kelima, malaikat punya jantung. 6, malaikat punya telinga dan pundak. 7, malaikat punya mata. 8, yang nanti akan kita baca, malaikat bisa menjelma. Bisa menjelma ya.
Kemudian 9, malaikat bukan lelaki dan bukan juga wanita. 10, malaikat tidak makan dan tidak minum. 11, malaikat juga mati. Itu apa? Sifat-sifat secara fisik. Adapun sifat secara akhlak, perangai. 1. Nanti kalau mau baca silakan beli bukunya. Saya nggak promosi loh ini. Mau pinjam silakan. Boleh kalau mau pinjam boleh. Pertama, malaikat memiliki sifat malu. Yang kedua, malaikat terganggu dengan bau yang tidak enak atau sedap. Malaikat tidak masuk dalam rumah yang ada anjing dan gambar makhluk atau patungnya. Keempat, malaikat berbicara. 5, malaikat mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang soleh dan mendoakan keburukan bagi orang-orang yang buruk. Yaitu berapa? Sifat-sifat malaikat ya. Ada sifat-sifat fisik, ada sifat-sifat akhlak atau perangai ya. Baik. Kita baca di sini diantaranya. Kalau tadi apa? Memiliki sayap ya. Malaikat Jibril memiliki sayap. Terus yang kedua apa? Bisa menjelma. Di sini kita bacakan. Wa qad yatahawwala al-malaku bi amrillahi ta'ala ila hayati rajulin. Dan qad yatahawwalu, huruf qad masuk ke fi'il mudhari bisa bermakna dua. Yang pertama bisa bermakna taklil. Mana taklil? Sedikit. Berarti apa? Jarang, kadang-kadang. Atau bermakna taksir. Berarti apa? Banyak, sering. Dari sini apa bermakna apa ini? Kadang-kadang ya. Jangan diartikan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh itu kalau maksudnya apa? Fil madhi. Bisa bermakna takkid, bisa bermakna apa? Apa? Takrib. Qad qamati sholat. Apa artinya? Segera apa? Sudah dekat waktu sholat. Sudah mau didirikan ya. Di sini apa? Dimaksud apa? Terkadang. Dan terkadang malaikat itu apa? Berubah, menjelma ya. Menjelma bi amrillah, dengan perintah Allah Ta'ala ila hayati rajulin ya. Menjelma menjadi seorang lelaki. Ya, lelaki ya. Kama hasala li Jibrila hina arsalahu ta'ala ila Maryama fatamassala laha basaron sawiyya. Contoh yang pertama. Contoh yang pertama itu sebagaimana terjadi pada malaikat Jibril ketika Allah mengutusnya kepada Maryam. Ya, kepada Maryam. Fatamassala laha basaron sawiyya. Ya. Malaikat Jibril apa? Menjelma menjadi apa? Menjadi manusia, ya, manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna. Ini bisa dibaca nanti dalam surat Maryam ayat 17. Fattakhadat min dunihim hijaban farsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basaron sawiyya. Maka ia mengadakan tabir yang melindungi dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami Jibril kepada Maryam dan menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.
Contoh yang kedua, wahina jaa ila Nabi SAW wa huwa jalisun bi ashabihi ja'ahu bi sifati rajulin syadidi bayadi siyabi syadidi sawadi sa'ri la yura alaihi asaru safari wa la ya'rifu ahadun minas sahabah. Ya. Contoh yang kedua, malaikat Jibril nih, ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW dalam keadaan atau ketika dalam keadaan ya hal dalam keadaan Nabi itu sedang duduk-duduk, ya, bersama para sahabatnya, kongko-kongko ya, sahabatnya ya. Bisifati rajulin sadidi bayar siyabi, ya, dalam bentuk apa dan sifat seorang lelaki yang sadidi bayar siap, ya, bajunya itu sangat putih, ya. Sadidi sawadi sa'ri, rambutnya sangat hitam, ya. La yura alaihi asaru safari, tapi yang anehnya, ya, bajunya putih, rambutnya rapi, hitam, ya, klimis gitu loh isinya, ya. Yang anehnya itu apa? La yura alai asaru safari, tidak dilihat padanya apa? Bekas-bekas safar. Orang asing tapi kok nggak ada bekas safar. Wala ya'rifu ahadun minas sahabat. Demikian juga Pak, tidak ada seorang pun dari sahabat yang mengenalnya. Wajala sa'ilan Nabi SAW, lalu dia duduk di sampingnya Rasulullah SAW. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi, lalu menyandarkan rukbataihi, rukbah lutut, ya, kedua lututnya ke lututnya Rasulullah SAW, mendekatkan lututnya, kedua lututnya, ya, kepada lututnya Rasulullah SAW, mendekat sekali. Wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Siapa ini? Nah, ini berselisih ini ya. Ya, para santri mati ini berselisih. Ya. Ada yang mengatakan pahanya Rasulullah, ada yang pahanya sendiri. Kira-kira mana yang pas? Pahanya sendiri. Pahanya Rasulullah tidak sopan, tidak. Ya gitu ya. Wa sa'ala Nabi SAW anil Islam wal iman wal ihsan wa sa'ah wa amaratiha. Lalu apa? Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat dan tanda-tandanya. Fa'ajabahu an Nabi SAW. Lalu apa? Nabi Muhammad SAW menjawabnya. Pertanyaan dijawab. Fantalaqo, langsung pergi. Fantalaqo, langsung pergi. Summa qala sallallahu hadza Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ini adalah Jibril yang mendatangi kalian untuk mengajari kalian agama kalian, rawahu Muslim. Ya. Jadi di sini ada dua contoh keadaan atau kondisi malaikat Jibril, yakni menjelma menjadi manusia sempurna. Yang pertama ketika mendatangi Maryam, ya. Atau yang kedua, ya, ketika mendatangi apa? Mendatangi, yakni para sahabat, ya, Rasul dan para sahabatnya. Yang menjelma sebagai seorang Arab Badui, ya, orang Arab Badui, ya. Demikian juga apa, pernah juga menjelma seperti seorang sahabat, ya, dia Al-Kalbi,
Dan contoh yang lain banyak, ya mendatangi Nabi Lut, ya Nabi Ibrahim, ya. Demikian juga mendatangi Nabi Musa. Ya. Gitu, ya. Oh, bawahnya ada ya, bawahnya. Dan kita baca sekalian nomor selanjutnya. Wa kadzalika al malaikatu alladzina arsalahumullahu taala ila Ibrahim wa Lutin kanu ala surati rijalin. Ya, demikian juga apa? Para malaikat yang Allah mengutus mereka kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Yang mana mereka itu menjelma menjadi manusia sempurna. Ya, silakan nanti Anda baca di surat Hud ayat 69 dan ayat 77. Ya. Kalau ketika mendatangi Nabi Lut itu mereka itu menjelma pemuda yang rupawan, ya, yang ganteng, ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Antum udah jamaah belum? Udah jamaah belum? Oh iya, saya juga belum jamaah ini. Baik, karena sudah adzan, kita cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah. Enggak ditanya lagi. Jadi Irab, Ustaz. Hah? Jadi Irab ini. Kue kiri dia. Langsung ke nunggu Irab. Persiapan. Baik. Silakan nanti dipelajari sendiri Arabnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan silakan. Irab sendiri nanti betul semua. Ya enggak. Ustaz. Ya. Apakah malaikat-malaikat yang lain itu seperti malaikat Jibril besarnya? Apanya? Besarnya secara fisik. Apa malaikat Jibril yang paling besar? Kalau dijelaskan di dalam surat Fatir berbeda-beda, ya. Jadi dalam surat Fatir ayat 1 contohnya ada yang mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4. Allah menambahkan pada ciptaannya yang Dia kehendaki. Ini berbeda. Jadi ada yang jumlahnya ada yang beragam, sini terangkan ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang lebih dari itu. Ya, semuanya terserah Allah karena Dia yang menciptakan mereka dan menambah berapa saja kepada ciptaannya. Demikian juga kaifiat atau bagaimana sayap malaikat itu kita tidak tahu, ya. Tidak boleh kita menyamakan seperti sayap burung yang terdiri dari bulu-bulu, ya. Karena apa? Karena kalau sayap malaikat seperti itu tentu kita akan bisa melihatnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau antum pengen silakan baca buku ini. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.